أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak sekali memberikan kita kemudahan dan juga nikmat, utamanya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, pemimpin kita, uswah tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah begitu luar biasa memperjuangkan Islam hingga saat ini di 1400 tahun setelah beliau wafat pun kita masih dapat merasakan indahnya Islam dan juga dapat menyicipi betapa beruntungnya menjadi orang-orang yang beriman. Baik para hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tadabbur tafsir dan tadabbur kita yang akan masuk ke dalam surat At-Tin, ya. At-Tin yang mana kita ketahui, mungkin juga sudah kita hafal, merupakan salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an, khususnya di juz 30, dan tergolong surat yang mudah untuk dihafal dan juga pendek-pendek. Surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah, yang mana kita ketahui bahwa Makkiyah ini maknanya adalah surat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika periode dakwah beliau di kota Mekah selama 13 tahun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين. Baik, surat Az-Zaitun ini tergolong dalam surat-surat yang pendek, surat-surat Makkiyah yang pendek, yang hanya terdiri dari 8 ayat saja. Dan mudah-mudahan bagi kita yang belum menghafal, mudah-mudahan dapat menghafalkan surat ini. Ya, kita lanjutkan. Wattini wazzaitun, ayat yang pertama, ikhtalafal mufassiruna hahuna ala aqwali katsirah. Jadi di sini ada sebuah ikhtilaf, ada sebuah perbedaan pandangan dari kalangan mufassirin, yaitu ahli-ahli tafsir, berkenaan dengan makna At-Tin. Ya, berkenaan dengan makna At-Tin. Wa qila al-muradu bit-tin masjid Dimashq. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tin di sini adalah masjid yang ada di Damaskus, Masjid Dimashq. Ya, berarti wilayah Syam yang hari ini ada di negara Syria, ya, di negara Syria. Wa qila hiya nafsuha. Ada yang mengatakan bahwa zaitun ini atau tin tadi yaitu adalah memang buah tin. Yang sebagaimana kita ketahui di Quran terjemah bahasa Indonesia hari ini, At-Tin ya dimaknai juga sebagai dengan buah tin. Mungkin yang belum pernah lihat buah tin boleh Google terkait dengan bentuk-bentuk buah tin. Wa qila al-jabalul ladzi 'indaha. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah bukit atau gunung yang ada di daerah sana. Ya, ada di daerah sana, itu daerah Dimashq tadi. Wa qala Qurtubi, menurut Imam Qurtubi dikatakan bahwa At-Tin maknanya adalah al-Masjid Ashabul Kahfi. Itu masjidnya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi yang ada di, konon katanya ada di daerah Jordan, ya. Nah, ini adalah beberapa pandangan. Ada lagi yang mengatakan dari Ibnu Abbas annahu Masjid Nuh. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah masjidnya Nabi Nuh alaihi salam dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk makna At-Tin sendiri ini banyak, ya, tidak hanya maknanya secara letterlek yaitu nama buah yang ada di dunia ini, namun juga memiliki makna lain, yaitu tadi ada masjid Masjid Nuh, Masjid Ashabul Kahfi, ada masjid yang ada di kota Damaskus di Syria dan lain sebagainya. Wazzaitun. Kita sering mendengar istilah namanya minyak zaitun. Manfaatnya luar biasa dan tergolong kalau di Indonesia ini minyak-minyak yang mahal, ya.
minyak yang mahal. Kalau di Arab sendiri ada grade-grade-nya, bahkan yang 1 liter itu hanya sekitar 8.000 7.000 juga ada gitu ya. Namun maknanya kita lihat di sini waz-zaitun menurut Ka'ab, kemudian menurut Imam Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zaitun adalah Masjid Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang terletak di Palestina hari ini. Waqala Mujahid wal Ikrimah sama yang mengatakan demikian juga ya, yaitu Masjid Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, rumah Allah yang disucikan. Wa turi sinin, wa turi sinin. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia kita akan temukan Tur, Bukit Tur, Sinai. Sinin itu Sinai yang letaknya ada di utara Mesir ya, daerah Sinai. Itu ada Bukit Sinai. Wa huwa al-jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa, itu jabal atau bukit atau gunung yang menjadi tempat di mana Allah berbincang dengan Musa alaihissalam. Mungkin kita sudah membaca sirah atau sejarah berkenaan dengan Nabi Musa ketika dipertemukan dengan Allah yang melalui api ya, melalui cahaya api. Wa hadzal baladil amin, yakni wahadzal baladil amin, dan juga negeri ini yang al-amin, yang aman. Apa yang dimaksud dengan negeri yang aman di sini? Maksudnya adalah Mekah al-Mukarramah, tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berarti kita sudah menemukan setidaknya ada tiga ayat yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang berbeda. Tadi ada At-Tin yang disebutkan sebagai Masjid Dimashq yang posisinya ada di Damaskus. Kemudian ada Zaitun, yaitu Baitul Muqaddas atau yang ada di Palestina, dan wahadzal baladil amin, yaitu adalah Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa hadhihi al-mahal as-salasah. Jadi ada yang mengatakan bahwa tiga tempat ini adalah tempat-tempat yang penting, terutama dalam sejarah risalah Allah kepada para nabinya, kepada umat manusia. Ba'atsallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursala. Di sini dijelaskan bahwa di setiap tiga tempat tersebut Allah mengutus satu nabinya. Ya, min ulul azmi, ya, dari kalangan ulul azmi, yaitu min ulil azmi, dari kalangan orang nabi-nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, yang kita sering pelajari dengan istilah singkatan minim ya. Musa, kemudian Ibrahim, kemudian minim Nuh ya, kalau tidak salah Nuh, kemudian ada lagi Isa, dan mim terakhir adalah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, fal ula yang pertama adalah mahalut tin waz zaitun ya, wat tin waz zaitun itu apa? Wa hiya baitul muqaddas allati ba'atsallahu fiha Isa bin Maryam. Ya, mahal atau tempat wat tin waz zaitun ya, sudah kita bahas tadi apa berarti Masjid Dimashq, dan waz zaitun itu adalah apa namanya tadi? Zaitun adalah tempat Masjid Baitul Muqaddas. Ya, berarti ada dua tempat yang mana dijelaskan bahwa hiya Baitul Muqaddas allati, yaitu tempat di mana Allah mengutus Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Watsani turi sinin, yaitu tur, yaitu bukit, sinin, Sinai atau bukit Sinai yang posisinya ada di Mesir ya, di utara Mesir. Wahiya turi Saina alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran, di mana Nabi Musa bin Imran alaihissalam yang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Watsalitsu, yaitu apa? Wa hadzal baladil amin, maknanya adalah Mekah. Wa huwa al baladul amin alladzi man dakhalahu kana amina, yaitu adalah sebuah negeri yang aman, yang mana barang siapa yang masuk ke negeri tersebut maka dia akan aman. Wa huwa alladzi arsala fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai tempat di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ketiga tempat ini para ulama menjelaskan bahwa ada sebuah rentetan tingkat kemuliaan atau tempat-tempat yang mulia berdasarkan jenjangnya. Dahulu tempat yang mulia adalah Dimashq atau Syria atau Syam.
Nah, kemudian yang kedua adalah Baitul Muqaddas ya, yang diwakili oleh Baitul Muqaddas di negeri Syam. Jadi Syam itu sekarang kalau dilihat dari peta sekarang berarti masuk dari Palestina, Jordan, kemudian Syria dan sedikit Irak dan Iran. Namun itu lebih kepada daerah Persia ya. Kalau sekarang Syam itu identik dengan Suriah saja, tapi aslinya Syam itu luas ya, dari Palestina sampai ke ujung Syria. Yang pertama berarti Baitul Muqaddas, yang daerah Syria atau daerah Syam diwakili oleh kemuliaan Baitul Muqaddas, yaitu Palestina, yang kita kenal hari ini dengan kompleks wilayah Masjid Al-Aqsa, yang baru-baru ini mendapatkan penistaan daripada kalangan Yahudi Zionis la'natullah alaihim. Kemudian yang kedua adalah Waturi Sinin, yaitu Bukit Sinai. Jadi kemuliaan setelah Baitul Muqaddas atau Palestina tadi adalah Sinai, yang mana di sini syarat dengan sejarah Nabi Musa dan juga Bani Israel, baik dari proses melarikan diri, penyelamatan diri dari Firaun, Ramses II, sampai nanti mereka datang ke daerah Syam, yaitu Palestina atau Baitul Muqaddas. Itu adalah dua tempat. Kemudian kemuliaan yang ketiga atau tempat mulia yang ketiga, yang ini adalah posisinya lebih utama, yaitu adalah Wahadal Baladil Amin, yaitu Mekah. Jadi kalau kita lihat susunannya, maka yang pertama adalah Mekah, kemudian yang kedua adalah Tur Sinai, kemudian yang ketiga adalah Baitul Muqaddas. Kemudian mengatakan kalau dilihat dari susunan urutan kelahiran nabinya, maka menjadi yang utama adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian yang tempatnya di Mekah, kemudian ada Nabi Isa alaihissalam yang tempatnya di Baitul Muqaddas Palestina, dan juga yang ketiga atau Syam tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah Tur Sinai, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di sini adalah 3 nabi pilihan, yang mana 3 nabi ini membawa risalah mereka, selain menjadi nabi juga sebagai rasul, dan dianugerahi kitab-kitab yang mulia, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga Al-Quran. Dari 3 tempat ini maka seharusnya kita memandang betapa pentingnya Mekah, betapa pentingnya Baitul Muqaddas, betapa pentingnya Sinai. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan coba detailkan terkait dengan 3 masjid ini atau 3 tempat ini, sehingga kita memiliki pengetahuan dan feeling atau perasaan yang lebih kuat terhadap 3 tempat yang mulia ini. Barakallahu fikum jami'an. Astaghfiru minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.